Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kami akan melaporkan hasil analisa kami tentang sistem informasi pada toko baju Bintang Kejora. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan saya dan teman-teman saya. Yang pertama adalah Muhammad Ardian Nur Ali dengan NIM 2012-1561. Lalu ada Wisnu Bintang Anggrianto dengan NIM 2012-1596. Terus ada saya sendiri Muhammad Rosi Palevi dengan NIM 2012-1557. Boleh halaman selanjutnya. Ya, hasil analisa kami pada toko baju Bintang Kejora menghasilkan struktur organisasi pada toko tersebut adalah yang pertama owner sebagai pemilik, lalu memiliki dua bawahan, gampangnya admin dan finance. Jadi admin di sini adalah fungsinya untuk mengatur hampir semua, istilahnya jadi tangan kanannya owner lah. Lalu finance adalah bagian yang keuangan gitu. Boleh selanjutnya. Oke, hasil analisa kami tentang workflow sistem penjualan pada toko baju Bintang Kejora seperti pada tabel berikut. Yang pertama, owner mulai, lalu owner merancang program kerja. Jadi di sini owner merancang semua program kerja dari pegawai yang lain. Lalu membuat desain awal. Desain awal di sini adalah desain bajunya. Menentukan harga jual juga oleh owner. Lalu memilih vendor dan kuantitas tiap produksi itu juga tanggung jawab owner. Lalu admin akan membuat desain siap produksi. Jadi dari desain oleh owner nanti sama adminnya dibuat yang siap produksi. Lalu admin sendiri akan memasukkan desain tersebut ke vendor. Lalu admin bertanggung jawab untuk membuat katalog dan informasi tentang bajunya tersebut. Nah, di sini prosesnya adalah nanti customer memilih produk baju dan jumlah dari katalog yang telah tersedia. Lalu nanti customer melakukan pembayaran uang kepada admin. Lalu admin akan membuat nota. Dari nota tersebut akan diberikan kepada customer. Jadi nanti customer menerima nota untuk pengambilan. Lalu pada admin melanjutkan dengan mengambil dan menyiapkan baju. Jadi dimasukkan ke vendor, lalu admin menyiapkan baju. Setelah pesanan selesai, nanti admin akan menghubungi ke customer untuk dapat menerima pesanan dengan menunjukkan nota. Sedangkan pada bagian finance di sini adalah dari membuat nota tadi, adminnya finance harus merekap nota harian. Jadi tiap harinya nanti di nota, lalu laporan penjualan harian itu dibuat oleh finance, lalu semua direkap dalam 1 bulan itu juga oleh finance. Terus nanti dari laporan penjualan bulanan itu, finance bertanggung jawab untuk melaporkan kepada owner. Owner nanti melakukan evaluasi program kerja untuk langkah-langkah berikutnya. Boleh halaman selanjutnya. Lalu selesai workflow-nya. Halaman selanjutnya. Ya, bagian matrix create, read, update, and delete. Jadi pada entitas data katalog di sini customer bisa meread karena semua itu yang customer bisa ngeread, owner nanti bisa membuat, bisa semuanya, bisa CRUD, bisa membuat, membaca, update, dan delete. Sama seperti admin. Jadi katalog di sini garis bawahnya adalah yang bertanggung jawab adalah owner dan admin yang menentukan semua. Lalu transaksi penjualan, customer hanya bisa membaca seperti nota tadi, lalu owner bisa create, read, update, and delete, admin hanya create dan read, lalu finance read. Pada bagian laporan penjualan harian, jadi ini finance nanti membuat semua laporan dan disetorkan kepada owner. Jadi owner hanya bisa read, sedangkan finance CRUD, sama seperti laporan penjualan bulanan. Lalu entitas data ketersediaan baju, di sini owner bisa melakukan semuanya, create, read, update, and delete. Karena dari tadi kan di workflow-nya emang ownernya yang menentukan kuantitas produk tersebut. Nanti admin bisa read and update. Soalnya owner nanti yang meneruskan kepada vendor. Lalu kebutuhan fungsional.
Jadi pertama, sistem dapat memberikan informasi untuk data katalog beserta harganya. Yang kedua, sistem dapat memberikan informasi tentang ketersediaan baju. Yang ketiga, sistem dapat memberikan laporan transaksi penjualan harian dan bulanan. Yang keempat, sistem dapat memberikan informasi nota transaksi pembayaran dan pelunasan. Boleh halaman selanjutnya. Boleh monggo dijelaskan, Mas. Bintang. Jadi ini adalah diagram kontras dari sistem informasi toko baju. Boleh dikebain sekalian biar kelihatan semuanya. Ya. Jadi di sini ada 4 entitas ya dari sistem informasi toko baju tersebut. Jadi alurnya nanti seperti dari sistem informasi toko baju tersebut, pada bagian finance, sistem informasi akan memberikan ke finance laporan transaksi penjualan. Jadi akan muter gitu, dari finance wajib laporan transaksi produksi. Nanti finance memberikan itu. Lalu pada bagian admin, admin akan menerima laporan pesanan dan laporan transaksi pembayaran. Dan outputnya nanti adalah data transaksi. Lalu pada owner, inputnya adalah laporan keuangan, laporan persediaan baju. Nanti owner akan mengolah menjadi data katalog baju, data ketersediaan bahan baku. Lalu pada customer akan menerima katalog baju, bukti pembayaran atau nota jelas, lalu bukti pengambilan nanti untuk mengambilnya. Lalu customer outputnya adalah data jenis dan jumlah baju. Boleh halaman selanjutnya dilanjut, Mas. Ya, pada bagian DFD level 0 ini ada beberapa entitas yang nantinya akan terhubung ke bagian transaksi dan laporan penjualan. Dari entitas yang pertama ini yaitu pastinya adalah owner, si pemilik dari toko baju Bintang Kejora ini. Dari entitas owner ini bisa menentukan sebuah harga jual dengan menginputkan data produksi baju, sehingga akan berproses untuk menentukan harga jual yang nantinya akan dipasarkan di sistem yang nantinya kita akan buat. Selanjutnya, si owner ini juga bisa menentukan produksi dari sebuah produk bajunya. Dengan sudah dari proses menentukan harga jual ini, nantinya si owner ini akan menginputkan data harga, selanjutnya ke proses produksi baju, yang nantinya akan menghasilkan sebuah entitas produk. Yang nanti akhir dari entitas ini menuju ke proses transaksi dan laporan penjualan. Ya, dari owner ini juga bertanggung jawab kepada customer yang membeli produknya. Dari owner ini akan menginputkan data produk yang customer itu sudah mengisikan atau sudah memilih dari produk yang dia beli. Selanjutnya dari data produk ini akan dibuatkan sebuah katalog. Setelah sebuah katalog itu jadi, akan dikirimkan atau akan disampaikan ke customer. Ya, setelah apa itu katalog jadi, hanya si katalog ini akan masuk kepada proses transaksi dan laporan penjualan. Dan transaksi dan laporan penjualan ini akan masuk ke sebuah entitas transaksi sendiri. Ya, setelah dari pembuatan katalog, masuk ke transaksi dan laporan penjualan, selanjutnya dari proses ini pun akan masuk ke owner lagi itu. Dari transaksi dan laporan penjualan itu nantinya akan masuk ke owner dengan outputan sebuah laporan penjualan. Selanjutnya, satu entitas lagi yaitu admin. Di admin ini, si
pelaku atau pemegang sistem utamanya dari toko baju Bintang Kejora ini, yaitu akan menginputkan data transaksi dari semua transaksi yang sudah terjadi ataupun yang sudah diselesaikan. Ya, seperti itu dari DFD level 0. Selanjutnya, DFD level 1 atau proses 1 akan dilanjutkan oleh Mas Bintang. Baik, di sini ada DFD level 1, proses 1. Di sini owner akan berproses membuat data produk, kemudian menentukan harga dan kuantitas tiap produksi. Kemudian dari data produksi akan menghasilkan katalog. Dengan katalog produk akan menampilkan katalog produk yang akan dikasihkan oleh atau dikasih lihat oleh customer. Kemudian pada DFD level 1, pada proses 2, di sini owner akan membuat data produk dengan menghasilkan desain. Pada bagian produk akan menghasilkan jumlah produksi baju. Setelah membuat data produksi akan masuk ke bagian produksi vendor. Lalu pada data produksi vendor akan menghasilkan data produksi konfirmasi baju sudah tersedia. Nah, pada bagian ini data tersebut kemudian masuk ke pengambilan baju untuk diambil oleh customer-nya. Kemudian pada DFD level 1 proses 3, owner akan berproses atau membuat data harga, kemudian menghasilkan data produksi dengan data kuantitas, lalu menghasilkan produksi, kemudian pada produksi akan menghasilkan produk. Kemudian pada bagian ERD akan dilanjutkan oleh Mas Ardian. Diperbesar, Mas Bintang. Ya, pada IRD ini yaitu ada 6 entitas. Yang pertama itu ada entitas penjualan dan mempunyai beberapa atribut di dalamnya, yaitu ada nomor telepon, nama penjual, ID penjual, email, dan alamat. Ya, dari entitas penjual ini akan merelasi ke entitas barang. Ya, pada entitas barang ini hubungan kardinalitasnya yaitu penjual one dan barang itu many. Jadi one to many hubungan antara penjual dan barang. Pada entitas barang ini ada beberapa atribut yaitu ID barang, nama barang, harga, dan stok. Selanjutnya dari entitas barang ini akan merelasi ke bagian transaksi. Pada bagian relasi barang dan transaksi ini hubungan kardinalitasnya yaitu many to many. Hingga di bagian ini ada ID pembelian dan tanggal. Selanjutnya ada entitas pembeli yang merelasi ke bagian entitas transaksi. Ini yaitu hubungan kardinalitasnya satu one to many dan mempunyai beberapa atribut di entitas pembeli ini, ID pembeli, nomor HP, alamat, dan nama pembeli. Selanjutnya pada entitas transaksi akan berelasi lagi ke bagian ekspedisi. Pada bagian ekspedisi ini hubungan kardinalitasnya yaitu one to many. Pada transaksi ini ada beberapa atribut yang di dalamnya yaitu ada total,
tanggal, ID barang, dan ID pembeli. Selanjutnya di ekspedisi ini atributnya yaitu alamat tujuan, waktu pengiriman, nomor resi, data penerima, data pengirim, dan berat barang. Selanjutnya pada entitas ekspedisi ini akan berelasi ke bagian entitas pengiriman dengan hubungan kardinalitasnya yaitu one to many. Ya, pada entitas pengiriman ini ada beberapa atribut yaitu alamat, nama penerima, jenis barang, jumlah barang, dan nomor HP. Oke, lanjut bawah. Ya, ini adalah tampilan program dari toko baju Bintang Kejora. Yang dimulai dari ada tampilan login atau tampilan awal yaitu untuk menentukan apakah sudah punya akun maka langsung ke bagian tampilan login, atau jika belum maka untuk masuk ke tampilan register atau sign up untuk membuat akun. Setelah konfirmasi login, masuk ke bagian kategori dari program atau sistem toko baju Bintang Kejora ini. Ada beberapa di sini yaitu new arrival, the seat, final, cargo, dan beberapa produk dari toko baju Bintang Kejora ini. Selanjutnya di sini ada menu atau beberapa produk yang dijual di toko baju Bintang Kejora itu ada 1, 2, dan lainnya. Selanjutnya ada bagian tampilan pemilihan atau detail dari produk yang dijual. Dari mulai size, terus rating, dari pembelian, dan harga. Selanjutnya masuk ke bagian pemesanan. Di sini ada untuk bagian pemesanan yang customer nantinya akan memilih beberapa barang atau produk yang kami jual. Selanjutnya konfirmasi dari checkout barang yang customer pilih. Ya, pada tampilan akhir ini ada pada tampilan account. Ini ada contoh, di situ ada account yang bernama Frank dan beberapa lainnya di menu account tersebut. Ya sudah. Halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya udah ya? Udah. Coba minta scroll ke bawah Mas Bintang. Udah. Oke, mungkin sekian dari hasil analisa kami terhadap sistem informasi pada toko baju Bintang Kejora. Mungkin bila dari saya sendiri dan teman-teman ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih kepada Pak Sudarmawan selaku dosen sistem analisis dan perancangan sistem informasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.